kosong Sempak Dimas. Udah nih? Udah kali ya? Udah lah ya. We are back nih. Wow, omong kosong yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya kembali lagi. Wow. Jadi kami, Saya Dimas. saya Sam, Kita berdua Sempak Dimas. Yeay. Ada efek-efeknya lagi Ada sekarang efek-efeknya. ya. Ada efek-efeknya lagi. Kalau kita salah-salah nanti di bredel. Iya. Kalau nggak lucu nanti ada. Anjing. Ada lagi gini-ginian. Berapa lama kita nih yo? Udah. Podcast nih nggak ngobrol. Karena kita sibuk jadi hansip ya. Oh, iya. Iya, kita sibuk jadi hansip. Iya. Sampai karir podcast kita nih yang sudah melambung tinggi. Wah. Dari 30 viewer sampai 60 viewers itu sebuah peningkatan yang sangat pesat. Iya sih, alhamdulillah. Iya, cuma semuanya ada proses. Ada ya kan? proses. Iya, Dari dua episode peningkatannya 30 orang yang dengerin. Lumayan lah. Ada progres ya kan? Ada progres. Gue nggak ada progresnya nih. Waduh. Gini-gini aja gimana nih? Waduh, saya gak tahu. Saya pura-pura nggak tahu aja. Nggak tahu gue salah-salah ngomong. Gue takut salah-salah ngomong. Ntar gue salah-salah ngomong, lu yang dikata kepedean. Iya, kalau gue ngeresponnya gimana ntar lu salah lagi. Iya benar. Makin didiemin lagi. Udah bagus nih begini jadi begitu. Aduh. Apa nih kita mau bahas apa hari ini ya? Ya seperti biasa kalau misalnya kita udah formatnya audio doang, nggak pakai seragam hansip, kita melepas image kita yang dikit-dikit syutingnya sama cewek seksi. Iya benar. Sekarang kita jadi cowok patah hati. Gila. Karena ketika Sempak dan Dimas sudah dalam format podcast, pasti percintaan. Patah hati. Siapa yang matahin? Nggak tahu. Kenapa dipatahin? Emangnya? Nggak tahu. Dipatahkan oleh keadaan. Oh iya. Aduh, dipatahin. Oh iya. Sedih ya? Iya sedih. Aduh, sih. kacau. Tapi sering ya kalau ngomongin patah hati sih, banyak formatnya yang bisa bikin kita patah hati. Betul. Chat gak dibales. Bisa. Chat gak direspon. Bisa. Story reply gak direspon. Bisa. Cinta bertepuk sebelah tangan. Bisa. Sampai perselingkuhan. Wah, itu paling fatal sih tapi paling sih vitil itu tuh. sih. Fatal. Gue fatality loh. Wah, mortality. Mortal Kombat. Iya. Anjing. Aduh, perselingkuhan sekarang tanggal berapa sih nih? 20 dong. 20. Sekarang tanggal 20 September tahun 2022. Iya. Nih buat yang dengerin nanti kapan tahu nih. Ya kapanpun itulah pokoknya berita yang lagi hangat di tanggal 20 September 2022 ini adalah perselingkuhan. Tapi beneran yo. Karena tadi pagi nih si Ica kan dia gawe di H&M. Nah si Ica nih tiba-tiba tadi pas masuk gawe dia bilang, aku ada gosip, dia bilang. Hah, apaan gitu. Ternyata dia gosipin tentang temen dia, anak satu toko dia di H&M ketahuan selingkuh sama bininya. Waduh. Cowok nih berarti. Cowok. Dia ketahuan selingkuh sama bininya, dia selingkuhnya sama anak H&M juga. Satu toko sama dia. Gak lama pas dia break nih siangan dikit, dia gosip lagi. Katanya Adam Levine selingkuh. Waduh. Si Makin gak aman nih posisi gua nih sebagai laki-laki nih kan di mata perempuan. Karena cowok terus nih yang selingkuh. Iya, enggak juga. Bentar, sebelum masuk ke situ. Ini baru nih. Apa? Reza Arab. Iya. Selingkuh Itu hari juga. Hari ini juga. Tadi gua dapat berita Adam Levine, terus gua scroll TikTok ngeliat Wendy lagi nangis. Komennya Reza Arab selingkuh. Iya. Trending di TikTok, trending di Twitter. Terus karena sebagai teman kan, teman-temannya Wendy, akhirnya Denny, Narji, dia bukan Wendy Cagur. bukan Wendy Cagur. Kenapa Wendy Cagur? Oh beda. Beda.
Ya jadi ngelawak dia. Wendy nangis ngelawak gini ternyata. Kejepit kakinya bukan selingkuhin. Bukan. Biar cair aja, biar nggak tegang. Iya, tegang iya. banget. Iya. Wendy diselingkuhin jadi botak dia. Iya. Main di Leporpa sekarang. Iya. Udah ini dia. Udah nggak pole dancing dia. Iya. udah nggak nonton Justin Bieber. Udah nggak syuting Leporpa dia. Iya. Kesian emang. Kalau emang bisa merubah kita 180 derajat. Benar. Apa galau? Galau. Iya emang. Benar. Bisa banget. Bisa ya. Asli. Bisa ya. Bisa. Tapi tergantung orang ya biasanya. Ada yang pinter banget dia nutupin luka-lukanya, kegalauannya dengan dia ketawa. Gue juga sekarang gitu. Lu galau nih. Enggak galau maksudnya. Gue mau lebih ke ngomongin fasenya. Fase di mana lu? Fase dimana gue sekarang menghadapi apapun udah nggak bisa nangis. Even itu gue sedih ya, disakitin orang gitu gue ketawa malah sekarang. Gue jadi keinget omongannya Ical. Apa tuh? Ical pernah bilang, Ical pernah kan ketawa gitu. Dia cerita, gue sama Ricky bisa lihat-lihatan doang ketawa. Gue bilang nggak jelas lu, gue bilang. Terus kata dia, bukan nggak jelas, lu belum sampai di fase itu. Ntar lu bakal nyampe di fase itu. Ketika lu banyak masalah, lu sedih, udah nggak bisa nangis dim, cuman bisa ketawa aja. Oh sekarang gue ngerasain, oh gini ya gue. Oh anjing. Mau permasalahan hati, permasalahan apapun, hidup, iya. di rumah, di ketawa kerjaan. doang udah nggak bisa nangis gitu. Kesel pasti masih ada kalau kesel. Dan nangis udah nggak bisa keluar air mata gue. Udah habis tuh. Diperas pahitnya kehidupan. Halas ya boy. Anjing. Tapi ngomong-ngomong selingkuh nih, ini tadi gue curhat dikit aja. Ngomong-ngomong selingkuh nih. Iya. Kan rata-rata yang ketahuan selingkuh ini cowok ya. Iya. Jadi yang kelihatan jelek tuh cowok. Yang kelihatan sering selingkuh cowok. Iya, yang sangean cowok. Iya. Gue kurang setuju. Kenapa? Karena sebenarnya cewek juga banyak yang selingkuh, cuman masa sih? Banyak. Cuma nggak ketahuan. Kenapa? Karena cewek biasanya lebih pinter. Main aman mereka iya, lebih pinter nutup-nutupin ya. Coba. Gue nggak pernah nemuin kasus kayak begitu. Ada. Masa sih? Ada. Emang iya. Ada. Ada. Gue sih gak pernah nemuin ya. Ada. Gue Iya. pengalaman pribadi pernah. Ya kan? Udah pernah. Iya. Orang-orang sekitar lu? Ada. Itu gila. Gue kadang salut sama cewek-cewek nih. Mereka kok bisa ya nggak ketahuan gitu. Terus nggak gimana ya cara nutupinnya gitu. Kadang gue mikir gimana sih caranya mereka nih cara nutupinnya nih. Itu gue masih bingung tuh, gue masih kepikiran. Karena cowok rata-rata ketahuan pasti. Kalau cowok gimana nih? Kalau cowok gue rasa gimana ya? Kalau cewek kan selalu mikir pakai feeling ya, pakai insting tuh. Ada rada-rada binatang dikit sih emang sih. Cuma mereka tuh punya insting yang kuat tuh, bisa menghendus aroma-aroma nggak sedap nih. Misalnya tiba-tiba, kayak gue harus ngecek HP dia deh. Iya. Kayak gue harus ngecek di Instagram dia deh. Benar. Iya, tapi di satu sisi lain ada teori yang bilang kecurigaan kita itu biasanya berdasarkan atas ketakutan kita akan tindakan yang kita lakuin sendiri. Iya, justru itu biasanya kan. Misalkan kalau misalkan gua ngumpetin duit. Nah, gua bisa aja tuh kepikiran apa jangan-jangan teman gua ngumpetin duit gua ya. Karena gua ngelakuin itu. Iya, nah, gua takut gua diberikan perlakuan yang sama seperti yang gue lakukan gitu. Lu sering ngisengin orang gitu. Iya. Lu takut juga disengin orang gitu kan. Jangan gue disengin nih. Nah gitu, biasanya begitu. Nah, apakah cewek-cewek ini memiliki insting yang kuat seperti itu karena mereka sudah melakukan, atau emang instingnya aja yang kuat? Wah. Gimana nih? Iya. Perempuan nih. Gue kadang suka bingung gitu, kok mereka bisa tahu ya. Kadang kita nggak selingkuh dikata selingkuh. Iya. Karena ketakutan sendiri sebetulnya. Iya. Kalau kayak gitu gue jadi mikirnya kemungkinan dua, entah mereka punya trauma atau mereka sebenarnya lagi melakukan. Nah, gitu, ya kan? Iya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain nih. Iya. Aman-aman aja nih. Itu dikata kamu itu HP chat sama siapa? Ini siapa? Iya. Padahal emang teman kita gitu atau teman sekolah gitu yang
tiba-tiba temen cewek sekolah kita ngechat karena minjem duit mungkin. Terus pas dibuka WhatsApp, ih nama cewek, kenapa nih, siapa nih, langsung curi. Atau biasanya timbul pertanyaan-pertanyaan random aja tuh lagi berdua gitu tiba-tiba. Kamu pernah nggak chatan sama si ini? Kamu pernah nggak sih kamu begini di belakang aku gitu tuh biasanya tuh. Biasanya tuh lu digituin. Biasanya gue. Korek mama. Korek. Mana korek? Oh iya. Kadang gue bingungnya begitu sih. Apakah mereka emang sedang melakukan atau trauma? Iya. Atau emang instingnya aja yang kuat tuh kayak binatang tuh. Tapi kalau ngomongin soal cewek ya, cewek tuh keren tuh. Kenapa? Mereka bisa mencintai 2 laki-laki sekaligus dalam satu waktu. Keren menurut gua. Iya kan? Tapi iya. Tapi kita cowok juga nggak kalah keren ya. Kenapa? Kita tahu bahwa mereka melakukan itu. Lu pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kalau gue sih sering. Terakhir saya setahun tuh begitu. Terakhir gue juga sama yang terakhir begitu. Gue tahu kalau oke, gitu. Cewek keren tapi kita juga lebih keren, jangan salah gitu. Tapi karena kita kerennya karena? Ya karena kita tahu kalau cewek itu ngelakuin itu. Mereka kan mencintai 2 pria sekaligus nih. Nah kita tahu kalau mereka tuh begitu. Kerennya kita tuh gitu. Tapi kita masih bisa untuk dan masih mau untuk percaya gitu. Yes, betul. Iya. Kadang gue bingung kayak kok bisa ya mereka kayak gitu. Lo punya menaruh rasa di enggak. di 2 laki-laki sekaligus nih gitu. Dengan waktu yang bersamaan dengan satu hati lo gitu. Iya. Kok bisa ya? Sedangkan kalau gue nggak tahu ya cowok-cowok di luar sana, kalau gue nggak munafik ya, ngelihat orang cantik gue bilang cantik. Gue suka kan universal kan sifatnya kan. Even kata sayang pun, kata cinta sebenarnya universal. Lu cinta keluarga, lu sayang keluarga, lu cinta sama bokap nyokap, adik kakak, sayang sama bokap nyokap, adik kakak, temen lu bisa gitu. Cuman kalau kita kan biasanya lebih ke suka sekedar mengagumi gitu. Cuman kalau cewek tuh bisa tuh yang benar-benar langsung nyaman, sayang langsung, wah gokil. Padahal udah punya pasangan tuh ada. Perkara chat. Perkara ketemu tiap hari di kerjaan. Itu. Perkara dikasih coklat. Wah, dikasih coklat. Perkara ditemenin mabar game. Perkara dikenalin temen nongkrong bareng. Tiba-tiba nyaman perkara dianterin. Anjir. Perkara satu project. Kadang kontol. Cinlok itu normal loh. Normal. Lazim ditemukan. Iya. Cuman tapi gue kadang bingung. Mereka kayak gitu. Tapi ketika kita confess nih, mereka nggak jelas gitu langsung tiba-tiba. Gitu, iya kan? Padahal udah deket, udah kenal keluarganya, udah suka antar jemput, ya kan? Gue bingung tuh. Nah kalau lagi bingung gitu, sebenarnya nggak usah pusing-pusing. Lu tinggal ingat aja kata-kata tukang fotokopi. Apa? Mau ditunggu apa ditinggal? Wah. Iya kan? Gue jadi ingat kata-kata tukang servis HP. Apa tuh? IC-nya kena. Anjing. Atau lu bisa ingat omongan kasir-kasir minimarket. Apa tuh? Ada lagi gitu. Iya kan? Udah. Aduh. Mau apa lagi gitu, mau apa lagi. Tapi kadang gue kalau misalnya ketemu cewek-cewek yang banyak gitu ya, kenalan cowoknya ya. Terus kita kenalan, kita deketin gitu. Gue kadang suka ingat kata-kata kasir minimarket. Apa? Ada membernya kak. Anjing. Karena kan harus itu kan tiap hari ketemu daripada mending bikin member. Iya benar. Biar gampang kenalnya. Iya betul. Tapi kalau dapet cewek-cewek nggak jelas gitu ya, nggak jelas gitu, nggak jelas banget nih. Lu harus tetap inget omongan kasir minimarket sih. Apa? Boleh didonasikan perasaannya. Oh iya. Donasiin aja udah yang butuh. Karena kita tahu nggak jelas nih, jadi satu arah aja kan. Cewek-cewek kayak gitu tuh maksud gue, lu kelihatan nih tertarik sama orang, gitu, lawan jenis lu, terus lu bikin dia juga
ngerasain hal yang sama gitu, tapi tiba-tiba nggak jelas gitu. Ghosting ya kalau sekarang. Ghosting, tiba-tiba ghosting. Itu gue bingung sama orang-orang kayak gitu loh. Maksud gue jahat sih kalau gue bilang jahat. Kenapa? Karena kalau gue nih, pesan gue nih buat cewek-cewek yang kayak gitu, kalau lu belum sembuh, jangan pernah datang ke orang gitu. Maksudnya jangan pernah berani lu deketin orang gitu. Jangan singgah dulu. Iya. Karena siapa tahu orang yang lu deketin, orang yang lu singgahi, itu juga baru sembuh, men. Iya. Iya kan? Iya. Nah, maksud gue ketika dia lagi proses healing, dia baru sembuh dari trauma-traumanya, terus lu dateng, dia ekspektasinya lu bisa nyembuhin gua nih gitu. Ternyata lu malah ghosting, lu malah nambahin luka baru, ya kan? Luka lamanya bisa jadi kebuka juga tuh, karena keinget juga kan jadinya. Nah, jadi saran gua buat cewek-cewek yang kayak gitu, kalau kamu belum sembuh, ya, kamu ke dokter, berobat, atau minimal ke apotek beli obat. Ya, nggak usah naro perasaan ke orang, bikin ekspektasi, nggak usah. Kasihan tuh orang tuh. Ibarat kata baru kelar ankle nih, udah main futsal lagi tuh. Iya. Baru di tackle sembuh tuh. Lu tackle lagi anjing juga. Iya. Aduh, mana kudu ngesut kan kalau misalnya emang udah nyaman nih mainnya nih. Aduh, gua kudu ngesut nih, kudu ngegolin nih. Brengsek kalian ini ya. Emang tapi kalau ngomongin cewek itu emang banyak banget sebenarnya. Kan tapi ini bukannya menyudutkan cewek ya. Bukan. Cuma ada beberapa oknum kebetulan. Iya, cewek kadang sama kayak polisi ya. Iya. Ada oknumnya yang bermasalah. Iya. Kadang mereka juga suka gitu ke kita tahu. Cowok semua sama aja. Waduh. Tapi kita nggak bisa bilang cewek sama aja. Iya, itu yang gue bingung kayak cowok banyak temen cewek dibilangnya apa? Fuckboy. Iya. Cewek banyak temen cowoknya dibilangnya apa? Friendly. Cuma temen kok, nggak mau dibilang fuck girl. Nggak mau. Gak itu bisa. yang gue Cuma bingung. Feyrubijan doang. Kenapa? Yang ngakuin CEO kalau dia. Iya. Tapi bagus dia mengakui. Bagus. Apa yang bagus? Maksudnya at least dia ngaku kalau gue fuck girl. Gue kira yang bagus yang lain. Enggak. Bagus sih. Pola pikirnya. Iya. Bagus. Pengakuannya. Bagus. Keberaniannya. Keberanian untuk mengakui itu dia bagus. Iya. Bisnis plannya bagus. Brandingnya bagus. Iya. Tatonya bagus. Bagus. Bentuknya juga bagus dia. Apa aja itu? Bentuk penyampaian dia ke publik. Iya. Bagus kan? Menarik sih dia emang menarik. Warnanya juga warna apa? Warna hidupnya gue lihat tuh dia berwarna banget ya. Iya, karena kan jadi banyak lika-liku kehidupan, di hate sama netizen tapi dapat endorsan. Ada yang suka, ada yang enggak gitu. Berwarna banget hidupnya. Ada yang sange, ada yang enggak. Enggak. Wah. Karena ya beda-beda orang kan nerimanya. Gitu. Aduh, Faye tolong ya. Kamu konten yang bener kamu. Rajin upload dong. Jangan setengah-setengah. Gimana nih? Perselingkuhan, ya kan? Cewek, cowok. Tapi mana? Lu perselingkuhan nih. Misalkan nih lu punya pasangan. Terus kan gak ada yang tahu, misalkan lu udah mulai serius sama pasangan lu, tapi kan gak ada yang tahu nih. Ada ajakan cobaan nih. Misalkan lu dihadapkan dengan pilihan, wah pasangan gue lagi begini nih, lagi kurang gitu misalkan attitude-nya, lagi bermasalah hubungan lu, terus ada godaan nih lu dan ada peluang untuk lu berselingkuh. Kira-kira apakah excuse lu yang paling menurut lu tuh masuk akal untuk lu selingkuh? Ini gue berarti gue berandai-andai nih. Gue selingkuh nih ceritanya nih. Misalkan lu dihadapkan pilihan selingkuh atau enggak. Nah, excuse lu yang paling logis untuk lu untuk memilih, wah buat gue selingkuh aja nih. Ke guanya bukan ke ceweknya, bukan reason ke ceweknya kan. Buat lu nya, excuse buat diri lu sendiri. Karena kan tiap laki-laki pasti ada idealis masing-masing buat selingkuh atau enggak kan. Kalau nggak tahu ya, gue selama ini gue belum pernah selingkuh. Gue belum pernah, alhamdulillah. Tapi memang ada momen dimana fase-fase bosen tuh kan pasti ada ya. Mau yang pacaran, mau yang nikah. Bosen tuh ada pasti. Bukan bosen sih, mungkin lebih ke jenuh kali ya. Samanya bosen jenuh. Sama cowok. Jenuh kayaknya lebih berat banget pak. Jenuh hanya bahasa baku. Iya, bahasa kopi ya itu jenuh tuh. Sama jenuh bosen. Tapi mungkin lebih ke situ kali ya, fase bosen. Jadi
ya mungkin lu nyari-nyari suasana baru lah, lebih ke suasana baru kali ya. Karena gue nggak tahu ya, gue juga sempet soalnya kayak gini-gini aja nih gitu. Kebetulan gue kenal sama orang, tapi bukan perselingkuhan ya, karena gue juga ke si orang ini biasa aja. Ke si cewek ini pertama biasa aja, kedua gue mengakui kalau gue udah punya cewek. Bahkan dia bilang kayak ajak dong ceweknya kesini main. Iya. Nah kenalin. Tapi ya kenalin gitu kan. Tapi gue nggak berani ngomong karena ke cewek gue waktu itu, karena cewek gue ini nggak suka sama nih orang nih. Gue nggak tahu kenapa nih. Karena lu nya juga suka kali ya. Dulu jadi ceritanya gue dulu pernah deket sama nih orang. Itu SMP, tapi SMP anjir. Terus gue SMP. Terus SMP. Dia masih SMP maksudnya. Itu waktu dia masih, nggak usah disebut namanya. Ya udah kesebut. Anjing. Ya udahlah. Iya. Kan dia banyak nama dia. Banyak kan. Iya. Jadi dia-nya masih SMP. Anjing lu. Dia-nya masih SMP. Gue kenal dari ASFM kan. Ngobrol. Gue seleb ASFM dulu. Wah, selepas. Asli. Sama Karin, siapa itu kan? Di ASFM enggak ada apa-apanya sama gue. Tai website aneh anjing. Kenal nih ceritanya ini. Terus ya singkat cerita gue deket sama mantan gue nih, sama Alexa. Dia ngasih lihat kan kayak katanya aku mirip dia gitu. Siapa, gue tanya. Ini mirip ini, dikasih lihat fotonya. Iya sih lumayan mirip, gue bilang gitu. Emang iya ya, tapi banyak yang bilang gitu sih. Iya. Sampai akhirnya awalnya fine-fine aja, sampai akhirnya gue bilang aku pernah deket sama dia dulu. Langsung berubah tuh. Ya jelas dong. Langsung bete, nggak mau lagi disama-samain. Dulu seneng dia disama-samain. Jadi kayak role modelnya lah. Nah semenjak gue pengakuan, dia langsung bete gitu. Udah hal-hal yang berbau dia tuh nggak suka tuh pokoknya Alexa tuh. Jelas gitu lah. Itu sampai akhirnya ada momen gue ternyata kenal lebih dekat. Kenal lebih jauh maksudnya ya. Bukan yang dekat gimana-gimana, bukan yang jauh gimana-gimana juga. Maksudnya lebih kenal. Terus ngobrol. Gue cerita gue punya cewek bla bla segala macem. Gue kasih lihat juga kok foto gue sama dia, fotonya dia. Terus kayak ajak main kesini aja bla bla segala macem. Nah cuman gue nggak berani ngomong. Kesalahan gue adalah di situ. Mungkin itu yang dipikir si Alexa itu, dikira Alexa gue selingkuh gitu. Jadi dikira selingkuh padahal enggak sama sekali. Sampai gue bilang ya udah kita ketemu, gue bilang gitu. Karena emang cewek kan pada dasarnya emang ya kalau udah sayang mungkin yang cemburuan banget kali ya. Soalnya dulu sempat gue punya sepupu kan, si Kristiani. Yang cakep itu. Iya. Nah Alexa cemburu. Mantap. Cakep sih emang. Mantap. Cemburu dia. Sampai akhirnya gue ketemuin akhirnya. Dia malu sendiri dia. Gue ceritain segala macam, udah ketemu akhirnya fine aja gitu. Cuman kalau sama dia kayak waktu itu emang dia udah kesel banget kali ya. Jadi ya udahlah. Ya karena mungkin Alexa mikirnya wah berarti selama ini si Dimas ngebayangin ini si Dea kali karena gue mirip. Bisa jadi lah. Jadi kayak dia ngebandingin diri dia lah pasti lah. Iya. Wah dia mau nyarinya yang tipe-tipe yang dia pernah deket gitu. Gue disama-samain nih sama dia nih. Gitu. Mana mau orang disama-samain. Lu juga kalau disama-samain sama mantannya malas kan lu? Males lah. Untungnya gak ada yang sama kayak gue. Gue kan lumayan unik ya. Wah. Gue lumayan unik. Tingkat kepedeannya ya. Wah harus. Iya. Pede itu harus. Tolong dicontoh ya. Harus. Buat laki-laki yang tukang insecure nih. Iya, nggak boleh tahu insecure. Lu harus percaya sama diri lu sendiri. Cuman nggak boleh berlebihan. Gitu. Nah ini lu berlebihan nih. Enggak. Gue percaya sama dia. Iya. Gue unik ya kan. Iya. Gila, cewek mana yang gue bisa dapetin? Gak ada. Gue kurang apa sih? Kurang duit? Iya. Kurang kaya? Iya. Kurang ganteng? Iya. Nggak ada lagi kurangnya. Kurangnya udah ada di gue semua. Udah gue ambil semua. Semua kurang di gue. Oh iya. Harus pede tau sama diri sendiri. Kita nggak boleh insecure. Tapi beda emang ya pedenya ya. Ganteng. Gue kadang bingung kayak. Ya alhamdulillah lah kalau urusan cewek gue nggak sulit-sulit amat gitu ya. Emang ada beberapa cewek yang sulit ditaklukkan, cuman bisa gue taklukkan. Oh iya. Keren banget gue. Iya. Geli. Iya. Enggak. Maksudnya? Tapi itu bisa jadi salah satu alasan selingkuhnya. Menaklukkan sesuatu yang menantang. Karena gue banyak menjumpai kasus-kasus di mana orang selingkuh karena rasa penasaran. Oke. Apakah bisa nih dia gue taklukkan? Cuman
Iya, cuman maksudnya itu kan selingkuh itu hal yang menantang kan. Iya. Cuman kalau gue beda. Tantangan buat gue adalah bukan selingkuh. Apa tuh? Tantangan buat gue adalah setia. Berarti nggak selingkuh. Nggak selingkuh. Tantangannya. Iya. Karena selingkuh itu sulit. Tantangan yang sulit. Selingkuh karena lo harus, ya kan, lo harus nutupin apa segala macam. Iya. Cuman ada yang lebih sulit daripada selingkuh. Setia. Setia itu sulit, susah. Iya. Coba, lu harus coba tantangan baru. Selingkuh mah udah basi. Harus Iya setia, lu coba setia. Kayak gue, ya kan, 5 tahun setia gue, ya kan, ujung-ujungnya ditinggalin. Setia banget lu. Gara-gara dikasih coklat di loker. Wah. Kalah gue sama coklat. Sama Ultramix strawberry. Iya, kalah gue sama Ultramix strawberry sama marshmallow yang panjang banget tuh. Di Indomaret. Itu kalah tuh gue sama gituan. Waduh. Karena gimana ya kalau misalnya gue ngelihat, bukannya ngebandingin ya, tapi ini gue dari sudut pandang orang ketiga di mana gue netral nih. Bukan karena gue teman lo atau karena gue kenal Alexa nih. Tapi kalau dibandingin cowoknya dia yang sekarang sama lu, physically gue lebih resep ngeliat lu. Oke. Physically, ya. Iya. Iya. Terus Aduh, kayak enak nih gue, maaf ya ya, bro. bukannya enggak nih kalaupun lo dengerin ya bro, kan gue netral gitu, bukannya gue temennya Dimas dan gue nggak kenal lo gitu. Lo nyapa gue juga kalau misalnya gue denger gue sapa balik. Iya. Cuma ya netralnya gue ngeliatnya begitu, karena banyak teori yang bilang perempuan tuh mau selingkuh atau enggak, mereka tuh milih cowoknya bukan dari tampang kadang. Betul. Kadang ya itu kayak case dikasih coklat Iya, nyaman, iya. case dianterin atau dijemput nyaman, Iya. case ditemenin chattingan atau teleponan nyaman. Iya. Nah itu jadi rada susah ditebak tuh kalau misalnya Iya, cewek iya. selingkuh karena apa nih? Apakah karena guanya ngebosenin, atau karena ada yang lebih sering ada, atau karena dianya lebih banyak uang? Banyak tuh faktornya tuh. Banyak. Banyak. Kalau buat case gue lebih introspeksinya gini. Kayaknya ya, gue akhir-akhir ini membosankan. Jadi bikin dia bosan karena memang 2 tahun ke belakang, 2,5 tahun ke belakang lah, selama 5 tahun itu, 2,5 tahun ke belakang gue lebih mikirnya ke depannya. Jadi kayak gimana caranya gue harus nabung, gue harus punya uang, gue harus punya rumah, gue harus merit gitu loh. Ngerti. Jadi nggak yang main kesana sini buang-buang duit. Liburan gitu. kesana Iya. sini, Karena pernah, ini. iya karena pernah ada momen kita belanja bareng nih, belanja bareng terus gue bilang kamu mau beli apa, ambil, gue bilang gitu. Mau baju mau celana ambil aja, gue bilang. Dia milihnya tas. Nah itu nggak gue kasih karena menurut gue nggak penting. Maksud gue kalau emang lo mau beli, gue akan beliin, tapi yang penting-penting aja gitu. Iya, yang lo butuh. Yang kita butuhin, bukan yang kita mau ya. Iya. Karena kan segalanya juga kalau bisa kita memilih itu apa yang kita butuhin, bukan yang kita mau. Iya. Gitu. Iya sih. Mungkin itu alasan lo ditinggalin. Bisa jadi, dan lumayan kan setelah kan gue akhir-akhir makin kesini gue makin sibuk. Waktu buat ke dia jarang dan gue menyadari itu. Waktu ke dia makin jarang dan mungkin dia lagi kangen momen-momen dimana pas gue sama dia awal-awal dulu gitu. Nah masuklah cowok ini ya kan, pinter nih caranya nih, atau mungkin dia copycat nih. Iya kan, niru-niruin, oh gini caranya. Oh gini masuknya dia. Masuknya gini nih, gitu. Nah pas banget momennya, mungkin Alexa lagi butuh itu gitu. Cuman gue udah fine sih dengan itu, karena terakhir kemarin kan gue baru ketemu juga tuh. Aman. Mas bronya tahu nggak nih? Harusnya tahu ya. Harusnya tahu ya. Toh kan kalian kayak gimana kan, emang ketemu aja. Karena sengaja nggak sengaja? Sengaja atau nggak sengaja? Nggak sengaja tuh. Oh. Lagi ada ini aja. Lagi ada apa namanya? Kenapa? Kerjaan, ya kan. Main lah. Karena kan memang sebenarnya dia udah lama tuh minta gue buat mampir gitu. Udah pas buat gue lagi bisa ya gue main lah, mampir. Oh lu lagi daerah dekat kerjaannya. Bertegur sapa lah kalian. Bertegur sapa karena lu udah jadi mantan gitu ya. Iya. Nggak harus jadi musuhan tahu. Iya. Gue jujur nih. Kecuali udah nikah ya. Ya kecuali udah nikah udah beda. Lo harus menghargai pasangannya, suaminya atau istrinya. Gak bisa lu, wah lu selengean banget lu kalau kayak gitu. Cuman makasih. Ya iya dong. Iya. Kan mengingatkan gue kan, nggak begitu kan. Gak apa-apa. Iya. Terima kok gue.
Terus dia kalau masih statusnya nih lu putus terus mantan lu belum nikah, ya udah kalau nggak harus musuhan, nggak harus jaga jarak harusnya. Apalagi kalau lu putusnya baik-baik, even lu berantem pun harusnya lu nggak jadi musuhan terus yang nggak tahu ya kalau gitu, kalau jadi menurut benci. gua alay sih kalau kayak gitu, lebay banget sih. Lu coba deh berdamai dengan diri lu sendiri gitu. Karena gue ngerasain gitu Nyoh. Sebelum gue bisa nerima semua ini gitu, keadaan ini, gue kayak yang gelisah banget tuh. Gue kayak masih suka nyari tahu kenapa ya kok kita bisa putus, kenapa bisa putus. Sampai sekarang masih sih gue kayak kok kita bisa putus, cuman lebih kayak yang kenapa sih dulu kita putus gitu. Bukan yang lagi kayak kenapa ya waktu itu gue bisa putus, apa ya salah gue, apa ya kurangnya gue, bukan yang lagi kayak gitu. Gue lebih ke tenang karena gue berusaha nerima semuanya. Akhirnya gue bisa nerima, memaafkan dia, memaafkan diri gue sendiri, berdamai dengan dia dan gue, berdamai dengan keadaan ini. Gue jadi lebih tenang. Ya udah. Harus berdamai sama diri sendiri berarti ya. Benar. Jadi lebih tenang. Tapi iya sih. Nggak ada lagi tuh berisik-berisik di kepala lu, udah nggak ada tuh. Iya sih. Sampai sekarang gue udah, makanya kayak kemarin ketemu, ya udah ngobrol biasa. Udah nggak ada juga tuh rasa-rasa timbul rasa. Wah rame DM gue Nyoh kemarin ya. Rame lah. Wah. Terus ada yang, gitu, ada yang, bersemi kembali nih, ada yang, loh, ada yang gitu, banyak deh, rame banget, sumpah, berbagai macam reaksi dan komentar. Ya jelas, jelas. Iya, karena ya mungkin selama ini kan teman-teman gue ngeliat gue sama dia gimana kan, terus putus aja pada kaget, terus mungkin kemarin pas mereka lihat gue bikin story lagi, kaget lagi gitu. Ya jelas. Cuman nggak tahu ya sekarang mereka kan takutnya kayak gue balikan maksudnya nggak ada yang harus ditakutin gitu. Kenapa pada takut kalau gue balikan? Nggak ada salahnya sebenarnya. Ya nggak ada salahnya. Iya, cuman kan dari guanya ya, gue nggak tahu ya, gue nggak mau langsung bikin statement gue nggak akan balikan gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Cuman untuk saat ini kayaknya enggak. Untuk saat ini, kedepannya kan kita nggak ada yang tahu kan, namanya hidup gitu kan. Cuman kalau untuk saat ini kayak enggak. Kenapa? Pertama dia udah punya pasangan, gue harus menghargai pasangannya. Kedua, udah nggak ada rasa-rasa kayak gimana lagi soalnya gue ke dia. Karena gitu. lu udah berdamai itu. Iya. Udah nggak ada galau-galau terus cinta, perasaan cinta gue masih sayang atau gimana, udah nggak ada. Jadi pure serius. Oke, kalau begitu. Iya, aman. Siap. Kayak kemarin aja, ini sempat makan bareng tuh. Gue makan aja, udah jadi kayak temen aja. Terus nggak ada yang kayak gue langsung inget, kita dulu kayak gini. Enggak. Cuman ada momen dimana sedihnya gue adalah ketika adalah obrolan dia nanya sesuatu ke gue gitulah tentang gue sekarang ya. Terlebih lagi kondisi ekonomi sekarang gue gitu. Dia nanya soal itulah, terus gue bilang ya alhamdulillah bla 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 segala macem. Tuh dia langsung diem gitu. Maksudnya itu yang bikin gue kayak sedihnya di situ adalah ya sekarang gue udah alhamdulillah gue udah better gitu. Terus kayak gue nyeselnya kayak padahal kalau misalkan sekarang lu masih sama gue aman gitu, enak nih kita nih gitu. Karena banyak rencana gue sebenarnya sama dia, kayak kita mau kemana nggak kesampean karena udah keburu selesai kan, udah putus duluan gitu. Yang disayangkan seperti itu. Aman kok. Hati udah gak bergejolak ya? Udah gak, aman banget. Kemarin juga ngobrolin ini, sebetulnya ada yang diobrolin, yang dibahas itu utama adalah si ini kucing gue, si Nala hamil. Kucing kalian berdua. Iya, hamil nih ceritanya. Susah tuh emang tuh kalau punya peliharaan bareng tuh, gono gini tuh. Iya. Lebih ke apa ya? Mungkin kebutuhan nanti si anaknya nih, si anak kucingnya nih gimana nih? Lahiran binatang mahal cuy. Lumayan makanya. Mendingan lahiran anak orang dah. Iya. Lebih rela gue. Bahas itu gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa juga yang lihat kali. Nah buat perempuan-perempuan yang mungkin ya asik. Anjing sombong nih gue nih. Gue mau sombong dikit lah. Buat cewek-cewek nih yang mungkin ya gue nggak tahu ya. Kalian kali suka kali sama gue kan. Ya anjing. Nggak, maksudnya
gue lebih ke mau klarifikasi kalau gue nggak ada apa-apa sebenarnya gitu. Takutnya kan timbul pertanyaan-pertanyaan juga nih di benak-benak teman-teman nih gitu. Enggak aman. Alexa juga udah punya cowok kok. Oh iya. Iya sih. Itu udah aman. Enggak ada selingkuh si Alexa. Enggak ada. Sehat, obrolannya sehat. Dan gue juga lebih ke pengen membuka lembaran baru dengan orang baru gitu. Yang nggak tahu gue belum bisa sih sebetulnya. Kalau lu nanya misalkan, lu mau nggak pacaran lagi? Mau nggak mau? Maunya karena bukan pacaran kali. Gue lebih butuh orang untuk jadi apa ya? Jadi apa ya? Jadi tempat curhat kali ya. Tempat curhat, tempat ngobrol, tempat gue berkeluh kesah kali ya. Kalau untuk pacaran kayaknya nggak dulu deh. Ribet tau gak sih lu? Iya sih. Karena pacaran tuh lu ngurusin banyak komitmen. Iya, banyak komitmen. Banyak faktor di komitmennya itu loh. Sama gue mikirnya kayak ketika lu pacaran, lu kan berarti ngurusin masalah orang juga. Secara nggak langsung. Sedangkan masalah di hidup lu udah banyak banget tuh. Iya. Gitu, apalagi kalau cuman pacaran nih. Kecuali lu anak DPR sih. Nah itu. Masalah lu paling party, close bill-nya gimana nih, minta duitnya. Gimana? Anak DPR lagi. Ya. Enggak. Kenapa kamu? Nggak apa, ngeri aja Pak. Ya benar dong. Ya nggak usah anak DPR deh, anak pembisnis deh. Iya. Iya, yang punya tambang deh. Iya, samanya kan. Makanya kalau buat pacaran kayak gue nggak dulu. Gitu. Nah, tapi pertanyaan gue bukan lu mau pacaran lagi atau enggak. Apa? Pertanyaan gue adalah, misalkan, ini mumpung kita bahas perselingkuhan. Misalkan nih, lu ada kesempatan untuk pacaran, lu deket sama let's say perempuan, tapi dia punya histori di mana dia pernah selingkuh atau pernah jadi selingkuhan. Apakah lu mau melanjutkan dengan ini orang, melanjutkan hubungan ini gitu ke arah pacaran? Pacaran doang nih. Apalagi sekarang lu umur udah segini nih. Iya. Yang nggak mungkin di mana lu mikirnya mindset lu pacaran buat main-main doang. Iya. Nah makanya pacaran doang. Kalau pacaran doang, ya nggak ada yang tahu. Misalnya let's say kalian pacaran terus nanti bisa nikah, nggak ada yang tahu. Kalau pacaran doang kayaknya ayo. Cuman kalau buat jenjang serius gue masih belum bisa jawab. Kalaupun gue bisa jawab, bisa sih sebenarnya bisa jawab sih. Bisa. B. Bisa. Karena tapi emang akan agak PR aja ya. Karena kan kalau kayak gitu jatuhnya penyakit gak sih? Iya kan? Ya lu harus nyembuhin orang tuh. Nyembuhin tuh dia tuh, gimana caranya tuh dari kebiasaan itu ya. Iya. Ya kan jadi kebiasaan tuh, karena lu udah biasa melakukan itu jadi kebiasaan kan? Bisa jadi. Nah, PR-nya sebenarnya lebih ke elunya, bukan ke ceweknya. Gimana caranya dia harus berubah? Enggak, lu yang harus ngerubah dia. Gimana caranya lu harus bisa ngerubah dia tuh. Iya. Karena kalau mau dirubah juga sebenarnya susah, karena basicnya manusia itu kan sifatnya nggak pernah puas ya. Iya. Nggak pernah puas. Iya. Kenapa manusia nggak pernah puas? Karena kurang bersyukur. Iya. Kenapa manusia kurang bersyukur? Karena mereka nggak sadar apa yang udah mereka punya sekarang, itu yang kurang mereka syukuri gitu. Yeah. Itu yang bikin mereka jadi nggak pernah puas atau kurang terus, ngerasa kurang terus gitu. Iya, itu yang kita harus tumbuhin tuh di pasangan itu nanti tuh, pasangan kita nanti tuh yang punya background jelek kayak gitu tuh. Iya. Background jelek dong, bener dong. Bener jelek, sih. Itu hal selingkuh yang jelek. Ataupun jadi selingkuhan ya. Jelek. Iya. Tapi gimana ya? Selingkuh. Gue pernah ngerasain selingkuh tuh pas SMA. Enaknya lu dapat perhatian dari si A, terus lu dapat perhatian dari si B. Lu berantem sama si A, lu bisa ke B. Lu udah dapat enak dari si A, lu dapat enak lagi si B. Cuma gue rasa kalau lu udah sampai nggak usah nikah deh, pacaran terus selingkuh, kayaknya lu terlalu pengecut aja sih. Karena lu terlalu cari aman. Mau cowok mau cewek ya. Kalau cowok misalkan lu berantem sama cewek lu, selingkuh kan ada takaran masing-masing, kayak chattingan sama cewek lain baru dibilang selingkuh. Udah ngewe baru dibilang selingkuh. Udah baru jalan udah dikata selingkuh. Nah cowok tuh kalau misalkan selingkuh biasanya kan karena lagi berantem sama ceweknya, mabok, ketemu cewek bungkus. Kalau cewek ini yang rada bahaya nih menurut gua. Karena once mereka selingkuh pasti pakai perasaan.
Iya ya. Iya. Iya sih benar. Karena emang pada dasarnya kan naturalnya wanita emang mencari perlindungan, mencari keamanan. Betul. Itu yang bikin mereka jadi pakai perasaan tuh. Nah tapi kalau cowok nih selingkuh, biasanya karena udah kaya. Mereka udah punya semuanya. Iya. Nggak puas sama yang mereka udah punya, selingkuh tuh. Karena ngerasa mereka bisa ngedapetin apapun. Contohnya tuh Adam Levine tuh. Oh iya benar. Nah, nggak tahu nih Reza Arab-Wendy kan masih simpang siur nih. Simpang siur beritanya. Iya, tapi kalaupun iya, ya wajar, nggak bisa diwajarin sih. Tapi masuk akal aja kalau misalnya dia selingkuh. Kenapa tuh? Superstar, udah jadi rockstar deh. Iya sih. Kayak panggungan di mana-mana. Nah itu makanya yang Isunya selingkuhnya sama Rosa lagi. waduh. Iya, cinlok bisa jadi kan karena juri itu. Iya. Nah itulah yang apa ya? Yang nggak bisa dilakukan oleh banyak orang. Apa? Itu setia. Setia tuh susah. Selingkuh susah, sulit emang. Tapi setia tuh lebih sulit. Lu nggak mau nyoba tantangan yang lebih sulit gitu? Ya Contohnya enggak lah, setia. orang Gitu. enak. Ya, Kan selingkuh enak. gue nggak tahu ya, gue nggak pernah ngerasain ya. Jadi selingkuhan juga enak kok. Wah. Kalau itu kayaknya enak. Ya kan? Kamu mau apa? Gitu kan. Kamu mau apa? Iya. Bilang sama aku gitu. Waduh, mau laki mau cewek jadi selingkuhan enak. Enak. Dak duk serai dikit. Iya, kan tahu-tahu digeder kan Aduh. dateng tuh. Wah. Tapi terakhir gue pernah kan jadi selingkuhan kan. Mhm. Kayak sih lu tahu ceritanya. Nggak tahu gue. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Ya pokoknya intinya terakhir gue tuh pernah jadi selingkuhan. Tapi anehnya malah gue tuh yang ngelabrak lakinya. Laki sahnya nih. Oh. Pacar benerannya nih. Oh. Pokoknya singkat cerita dia nggak suka, dia tahu tuh gue selingkuhannya nih cewek nih. Terus di chat lah gue telepon dong. Lu maunya apa bla bla bla. Ya udah ketemu di sini ketemu. Akhirnya ketemu, malah gue yang ngelabrak. Kok bisa sih? Nggak tahu ya. Kok bisa sih? Ih, kok bisa? Nggak tahu, mungkin ya kan gue jagoan kan. Udah lah. Siapa sih yang nggak takut sama gue? Asli. Tuhan nih, Tuhan. Takut gue. Gak usah ngomong aja sih. Ya, takut lah gue. Tapi ngomong-ngomong soal Tuhan. Iya. Iya kan? Tuhan selingkuh nggak ya? Goblok ya. Rada goblok nih gitu gue. Ya. Nih ngomong-ngomong soal Tuhan nih. Tuhan tuh sering ada Selingkuh? quotes-quotes bukan jauh. Bukan. Ada quotes-quotes kayak Tuhan Tolong. memata lagu dong. Ceribal. Wah. Satu bal berapa? Ciki. Ada kan quotes-quotes kayak Tuhan mematahkan hatimu supaya kamu dijauhkan dari orang yang tidak tepat gitu kan. Iya. Ada kan quotes-quotes kayak gitu, Iya. kurang lebih kayak gitu lah. Cuman kalau gue pikir-pikir nih, Ya. kok ribet ya? Kenapa? Iya, kayak gue contohnya nih. Iya. Gue dipatahkan berkali-kali nih. Aduh. Patah hati berkali-kali nih. Aduh. Tuhan gak kasihan sama gue. Ya berarti penempaan lu di situ. Nggak, mesti nggak mau langsung ngasih aja yang tepat gitu. Ya lu ini buat- manja. Hah? Manja lu Ini kan jadinya. udah berkali-kali nih. Ya belum. Oh, belum ya. Pokoknya Harus ada yang- sabar. Iya. Harus sabar ya. Kalau kata Bang Upi di lagunya yang 27 Club tuh, emaknya bilang Tuhan tuh nggak bakal ngasih cobaan ngelebihin kapasitas hambanya. Oh, berarti gue kuat banget ya. Siapa tahu ini belum seberapa. Waduh. Menurut Tuhan. Benar. Tuhan siapa kek? Iya. Iya. Belum seberapa berarti. Kuat banget gue ya. Iya. Disakiti. Tapi kalau ngomongin Tuhan nih, Heeh. kan gue sempat belajar Alkitab tuh ya. Di Alkitab pun ditulis barang siapa yang mendua hatinya tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Itu dia. Dari situ aja udah ditulis. Makanya mendua itu nggak boleh. Nggak boleh. Menduakan agama, Iya. menduakan Tuhan nggak Iya, boleh. nggak Menduakan manusia nggak boleh. Nggak boleh. Itu dia. Tapi makanya ada ya. Kalau di Islam tuh gue nggak tahu, ilmu agama gue jelek banget sih. Hah. Cuman ada yang namanya poligami kan. Iya. Nah, poligami dibolehkan tuh. Tapi itu juga kan atas, kalau nggak salah nih ya, kalau Iya. salah ya mohon maaf. Ini setahu gue. Iya. Atas seizin istri pertamanya. Ya. Gitu kan. Ikhlas nggak gitu, terima Iya. nggak gitu. Mungkin di situ ya dibolehkan ya. Makanya Iya. kalau selingkuh kan, selingkuh nggak ada persetujuan nih. Iya.
Itu yang salah tuh. Ya. Coba kamu minta. Tapi itu pun setahu gua boleh poligami dengan syarat-syarat tertentu kan? Iya, ada syarat-syarat siapa yang boleh lu nikahin? Iya. Kondisinya kayak nggak gimana? boleh sembarangan. Iya, bukan karena lu sange terus lu minta izin istri lu takut sama lu, atau istri lu serespek itu sama suami terus diein terus lu nikahin. Gitu. Makanya banyak yang salah tuh, menyalahartikan poligami. Iya. Dia kan suka, wah cantik nih gitu, nikahin minta izin, boleh kok dari istri pertama, nikah tuh akhirnya dia tuh. Salah tuh kalau kayak gitu tuh. Salah. Gini-gini juga gue biarpun ilmu agama gue jelek ya, Iya. tetep Apa? ngerti gue gitu-gitu mah. Iya. Sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit. Sedikit kan lama-lama jadi bullshit. Wah. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bullshit. Iya, aku sayang kamu. Wah, dikit tuh. Di spill tuh. Iya. Aku sayang kamu, aku nyaman deh sama kamu. Waduh, ternyata bullshit di ghosting. Klasik itu. Klasik. Tapi klasik enaknya. Klasik enak. Apalagi yang di lantai atas. Anjing. Murah Ngomongin lagi. perselingkuhan tuh. Terlalu banyak yang dibahas lah. Karena bukan Adam Levine sama Reza Arab doang yang selingkuh. Oh iya. Banyak. Gak usah Banyak. artis-artis. Gak Kan usah. sekitar kita juga kan ada aja pasti. Bapak gue selingkuh makanya cerai tuh. Waduh. Iya, makanya nih buat calon-calon orang tua nih, buat laki-laki bastard yang cara buat memikat hati perempuannya itu dengan cara nanti aku nikahin kamu. Tai kucing. Tai kucing. Tahun ini aku nikahin kamu. Kamu doang satu-satunya, nanti kamu aku yang nikahin. Tai kucing. Satu itu bullshit banget. Tai kucing. Ini gue kasih tau sama cewek-cewek, omongan-omongan bullshit dari cowok tuh itu salah satunya. Iya. Kamu tuh cuma satu-satunya. Iya. Enggak. Hanya kamu yang bisa Bohong. membuat aku jadi tergila-gila. Bohong. Itu di lagu doang. Itu dia. Ada di Nggak kehidupan ada, asli. nggak ada. Iya, kecuali Habibie dan Ainun. wah, itu sih itu. udah true love tuh. True love tuh. True love tuh. Tapi nggak menutup kemungkinan emang beneran kayak gitu, beneran mau dinikahi. Oh, iya. Cuma ada baiknya was-was. Itu pilihan kalian untuk percaya pasangan kalian atau enggak. Pilihan masing-masing itu hak Iya, kalian. harus dilihat dulu dari backstory-nya segala macam, track record pacaran kalian kayak gimana, baru kalian bisa memutuskan percaya atau enggak. Betul. Jangan sampai nanti makhluk lain yang dirugikan. Contohnya anak kalian. Betul. Siapapun itu. Jangan sampai ada yang jadi korban. Iya. Gitu. Jangan sampai. Susah tuh. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal selingkuh nih, gue beberapa kali deket sama cewek ya kan. Berapa kali ya? Bentar, 1, 2. Wah, banyak. Nggak, setelah gue putus nih. Banyak. 5-6 orang lah. Nah dari ya anggaplah 6 orang ya. Dari 6 orang itu ada 3 yang nanyain ke gue. Kamu pernah selingkuh nggak? Kamu pernah cheating nggak? Gitu. Gue bilang enggak. Iya. Tapi gue jujur, kayak pas gue sama dia tuh gue jujur. Nah gue nanya ke mereka, itu tuh selingkuh atau bukan? Iya. Ada yang bilang itu selingkuh, ada yang bilang enggak. Nah gue bingung tuh. Ya itu persepsi masing-masing kan, tiap orang beda-beda. Cuman kalau gue enggak sih, kalau menurut gue ya, kalau menurut gue pribadi itu bukan selingkuh. Karena lu tahu lu pakai perasaan atau enggak. Iya, itu pertama. Kedua, kalaupun gue ada chat-chatan gitu, chat-chatnya gue nggak yang gimana-gimana. Cuman mungkin salahnya gue pada saat itu, kenapa mantan gue bisa berkesimpulan kalau gue selingkuh adalah lu nggak bilang. Gue nggak bilang. Iya. Itu yang salah. Dia tahu dari diri dia sendiri, dia mencari tahu sendiri gitu. Ketahuan sama dia lah. Ya jelas dianggap selingkuh. Gitu. Ya jelas. Soalnya gue bingung pada saat itu ya, dilema gue ngomong apa enggak ya. Kalau gue ngomong pasti ribut, nggak ngomong juga ribut sebetulnya. Iya. Gue tahan, salahnya gue nahan, ketahuan. Karena lu mikirnya mungkin ini juga bakal lewat gitu aja. Iya, gitu. nggak penting gitu. Jadi perdebatan. Iya. Ternyata ketahuan. Dia tahu akhirnya, udah jadi berantem deh. Dan gitu dia diungkit cewek gitu kan. Iya. Mau lu 100 tahun yang lalu tuh kesalahan lu tuh. Diinget, dimaafin. Cuman gak akan pernah dilupain. Cewek tuh yang kayak gitu. Tapi cewek kalau bikin kesalahan nih,
ya kan? Kita ungkit nih. Aduh. Langsung tuh di kantor tuh sama dia tuh. Kamu juga juga bla bla bla. Kenapa sih kalian wanita-wanita ini? Berisik buat kayak layangan koang tuh. Asli. Kayak merpati dipasangin itu tuh. Isi bola. Iya, yang kalau kenceng ya. Iya. Nggak mau kalah banget sih kalian ini. Iya jelas lah. Asli kadang-kadang gue tuh ya suka. Itu yang bikin gue malas untuk pacaran lagi sebetulnya. Capek ngurusin kayak gitu, berantemnya. Aduh kayaknya enggak deh. Capek lah. Ribet tau gak sih lu, masalah gue udah banyak banget nih. Segala selingkuh. Ribet. Iya, apalagi umur udah segini ya kan. Udah bukan waktunya gue nyari cewek untuk main-main. Iya. Jadi kalau emang ada yang mau deket sama gue, ada yang mau deketin gue, lu tertarik sama gue, lu suka sama gue, hayo. Iya. Tapi jangan main-main, please banget. Iya. Gue udah capek, sumpah. Ya. Capek banget nih gue nih. Jadi kesimpulannya nih, buat para laki-laki di luar sana nih, karena kan belakangan ini banyak beritanya laki-laki nih yang selingkuh. Laki-laki yang selingkuh nih. Ini daripada image laki-laki lain jadi makin jelek nih, buat kalian para kontol-kontol yang nggak bisa ditahan tuh sangenya tuh ya, tolong dong dikondisikan lah. Kalau mau selingkuh ya jangan ketahuan lah. Iya. Putusin dulu lah sebelum ketahuan lah. Tolong lah, udah lah. Kalau misalnya sampai lu selingkuh kan berarti pasangan lu sekarang nih kurang wow nih dalam segi apapun itu ya. Iya. Ya udah harus lu udah tahu pakai logika lu. Berarti ya bukan pasangan lu yang sekarang yang lu mau nih. Iya. Selingkuhan lu itu yang lu mau. Udah lah. Fuck lah, jangan jadi pengecut lah. Atau better ini sih lu ngaku aja gitu. Iya, udah ngaku aja. Aku lagi jenuh nih. Aku lagi bosen. Gue pernah kayak gitu tau sama Alexa. Gue sama-sama pernah kayak gitu. Gue sering ngobrol gitu kan kayak ada yang mau kamu omongin nggak? Dia juga nanya gitu sebaliknya ke gue. Ada yang mau diobrolin nggak gitu? Ada aku ngutang di warkop Ceban. Anjing. Ada yang kamu rasain nggak? Perasaan kamu gimana sekarang? Itu kita sering tuh ngobrol itu. Ya udah gue ngomong jujur. Gak tau aku akhir-akhir ini lagi bosen banget deh sama kita yang gini-gini aja. Dan dia pun ngomong hal yang sama. Tapi kita nggak ada yang memutuskan untuk selingkuh. Alhamdulillah. Nggak tahu sih ya. Nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Lu nya sih mungkin nggak. Cuman nggak tahu ya. Cuman di situ kita lebih ke nyari solusinya. Gimana caranya biar nggak bosen nih. Oh mungkin suasananya gini-gini aja. Coba coba hal baru yuk gitu. Kita ngapain misalkan, atau kita kemana misalkan gitu. Itu sih sebetulnya. Lu sering-sering aja deep talk gitu. Komunikasi intinya. Semuanya tuh komunikasi intinya. Komunikasi lu jelek, udah deh. Kelar lu. Gak usah ke hubungan pacaran deh. Lu beli rokok aja nih. Kalau cara komunikasi lu, woi beli rokok, ya lu dipukulin. Iyalah, ya lu kagak dilayanin. Iya. Gak usah ke pacar. Beli rokok gitu. Wah anjing siapa nih anaknya gitu. Beli rokok dong. Wah udah kelar lu. Lewat. Intinya komunikasi semua. Komunikasi. Karena kata Steve Harvey atau siapa? Enggak, gue liat di TikTok. Steve Austin. Bukan. Man Smackdown. Anjing. Ini ngomong apa? Steve Jobs. Bukan. Udah almarhum. Ada siapa gitu ya? Dia bilang Steve Rogers. Oh bukan, ada kayak motivator gitu deh. Kayaknya dari India, gue gak ngerti. Tapi pakai bahasa Inggris. Dia bilang kekuatan kata-kata tuh bisa berbahaya. Iya benar. Bisa. Iya sih. Ya dengan kata-kata aja lu bisa ngerubah mood orang yang lagi bahagia aja jadi bete. Iya. Dengan kata-kata lu bisa bikin orang yang lagi patah hati jadi semangat. Iya. Nah jadi berpikir jernihlah dulu sebelum berkata-kata. Pikirin dulu. Mulutmu harimaumu. Kalau kata Indonesia mah begitu. Itu dia. Makanya gua sekarang kalau kesel, emosi gitu, gua udah lebih bisa mengontrol omongan gua, karena gua sadar gua bisa naker diri gua kalau gua udah kesel, udah emosi, omongan gua nggak enak nih. Jadi daripada gua nyakitin orang, mendingan gua diem. Gitu. Karena emosi kan bisa selewat gitu aja. Iya benar. Sama hal dengan selingkuh. Iya. Lu bosan mungkin ya itu sementara. Jangan dikit-dikit cari cewek atau cowok lain. Betul. Iya, lu berantem jangan dikit-dikit ngechat mantan atau temen cowok atau cewek lu. Itu karena emosi juga kan, kalau kayak gitu emosi kan. Emosi yang bergejolak kayak, wah ini nggak bisa nih, gue harus dapat perhatian lagi nih dari ini. Wah gue harus ngelampiasin ke ini nih. Iya. Itulah jangan sampai. Itu
pesan gue nih, lu harus bisa ngontrol emosi lu atau emosi yang mengontrol lu. Nah, kalau emosi udah ngontrol lu, selesai lu. Selesai. Gitu. Selesai. Lu mau tujuan lu apa ke, udah lepas lu. Selesai udah. Selesai. Jangan jahat-jahat lah jadi orang lah. Tuh selingkuh tuh nyakitin hati cowok, nyakitin hati cewek tuh nggak baik, men. Panjang efeknya tuh. Bukan ke yang diselingkuhin, yang selingkuh. Efeknya tuh. Iya. Itulah jelek nanti. Bener, kedepannya nggak bagus. Kutukan 750, 76 turunan tuh. Ada tuh karma tuh. Nggak selesai. Kalau lu udah kena karma, lu mengalami hal-hal buruk, lu jangan ngeluh. Kenapa sih orang-orang pada jahat? Kenapa sih Tuhan nggak adil? Introspeksi diri. Mungkin lu pernah melakukan hal yang sama. Nah, ini adalah balasannya. Nah, korek dong. Korek. Jauh. Itu di lutut. Apaan yang lutut? Korek api. Oh, gue kira ada lagi yang mau dikorek, hal-hal yang sensitif gitu ya kan. Udah lah Nyo, gak ada habisnya ngomongin selingkuh. Cewek cowok sama aja sebenarnya. Kecuali gue ya, kalau gue enggak gitu ya. Gue beda sih. Lu juga nanti udah kaya juga. Enggak. Gue kalau udah kaya, gue pengen. Udah kaya juga klasik lu. Oh, kalau itu kayaknya ya. Kok gak klasik? Cuman kalau udah punya hubungan sih kayak enggak gue ya. Karena kayaknya cuman sebisa mungkin gue menahan ya. Karena gue berkaca dari bokap nyokap gue pisah, kenapa gitu. Gue nggak mau. Dan sekarang kan wah berantakan nih, gue di mana ya kan. Abang gue sekarang kayak gimana, adik gue gimana. Korban nih kita nih semua nih. Dari anak-anaknya. Dari kelakuan atau keputusan bokap nyokap kita nih yang gegabah. Anak-anak yang jadi korban. Dan gue nggak mau tuh ntar ketika gue berkeluarga, sebisa mungkin gue menghindari hal-hal yang bikin gue pisah sama istri gue. Karena gue mikirin anak-anak gue jangan sampai ngerasain apa yang gue rasain. Gitu. Nah, sebagai pesan penutup nih buat lu pada nih dengerin nih, nggak usah lu ngomongin soal politik negara, BBM apa siapa kenapa korupsi apa. Nggak usah lu komplain Indonesia bobrok lu. Kalau lu nya sendiri aja masalah hati aja lu belum bisa urusin, nggak usah lu urusan negara lu. Betul. Karena Indonesia itu bisa berubah kalau warganya bisa berubah, terutama dari urusan hati dan hubungan. Betul. Nggak usah bullshit loh. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal kecil, mulai dari sesuatu yang bisa kalian rubah, yaitu diri sendiri. Betul. Gitu men. Gitu. Ya udahlah ya. Gua mau selingkuh dulu. Gua mau. Ica, aku bercanda. Enggak, aku nggak selingkuh. Kamu yang harusnya takut, kamu anak H&M nih. Saya yang takut. Gue mau ngapain ya? Selingkuh? Enggak. Jadi selingkuhan? Enggak mau. Yakin nggak mau? Nggak mau gue. Jadi selingkuhan? Nggak mau. Nggak mau juga? Nggak mau gue. Oh, kenapa? Gue mau jadi ini aja, tusukan sate. Gue mau jadi sate aja deh. Kenapa emang? Sate dihargain seporsi 50.000. Jadi mahal amat seporsi 50.000. Sate apaan lu? Manusia nggak dihargain. Capek tau jadi manusia. Enggak juga. Manusia dihargain. Dihargain ya. Kalau sapi umur 20 tahun itu 3 juta. Kalau manusia 20 tahun 300. Enggak sih, enggak 300 sih. Udah capek gue. Ya udah. Mau jadi sate aja gue, jadi manusia nggak dihargain. Sebenarnya dihargain sih ketika lu dapet orang yang tepat. Cuaks.